Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita mulai pengajian malam hari ini dengan membaca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat yang menulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin kita terakhir membicarakan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa Allah berkehendak untuk diketahui, untuk dikenali, maka diciptakanlah manusia, dan manusia itu hidupnya di dalam alam, maka lalu diciptakanlah alam. Jadi kalau tidak ada manusia, maka alam itu tidak ada. Nanti juga kalau manusia sudah habis, tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah di muka bumi, maka alam semesta ini juga akan habis, artinya kiamat. Lalu berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mongko tatkalane wis netepaken subhanahu wa ta'ala ing wahdaniyatillahi kelawan pira-pira dalailul madkurat, mongko nuli mertelaken subhanahu wa ta'ala ing ba'dun nas kang ora nekodaken wahdaniyah, balik padha isyrakul uluhiyah krana saking budune. Faqala ta'ala, ketika Allah sudah menetapkan keesaan Allah dengan berbagai macam dalil yang sudah disebutkan, maka lalu dia menjelaskan adanya orang-orang yang tidak mau mengiktikadkan bahwa Allah itu esa, tapi sebaliknya malah menyekutukan ke Tuhan karena bodohnya, karena sebabnya itu karena bodoh mereka. Firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Lan setengah saking manungsa kang bodho-bodho iku padha ngalap lan padha gawe ing barang kang liyane Allah, lan ya iku berhalane den alap gawe sekutune Allah, lan den padha kaya Allah, hale padha demen menungso kabeh ing berhalane kaya demene marang Allah. Sebagian dari manusia itu ada yang bodoh, ya, manusia yang bodoh itu lalu mengambil atau membuat hal yang selain Allah, yaitu berhala, diambil atau dijadikan sekutu bagi Allah dan dianggap sama dengan Allah, padahal dalam keadaan manusia itu menyukai berhalanya itu seperti kesukaan mereka kepada Allah. Jadi mencintai berhalanya itu sama dengan mencintai Allah. Utawi wong kang mukmin kabeh iku luwih banget demene marang Allah tinimbang demene kafirin marang liyane Allah, krana setuhune mukmin
kabeh iku ora mengo demene marang Allah ing dalem endi-endi tingkah ino utawa ora ino. Berbeda kafir nalikane ino mongko madhep marang berhalane lan nalikane nemu ora ino. Enak nalikane enak mongko madhep marang berhalane lan nalikane nemu ora enak kaya balak kang banget mongko nuli madhep marang Allah lan tinggal berhalane. Kecintaan orang mukmin kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaan orang kafir kepada yang selain Allah. Karena orang mukmin itu tidak berpaling kecintaannya dari Allah di dalam segala keadaan, enak maupun tidak enak. Ya, tadi saya bacanya tadi salah karena tulisan enak dengan ino itu hampir sama ya. Berbeda kafir, kalau kafir itu ketika enak maka menghadap berhalanya. Ya, kalau enak mereka itu menghadap berhala, tetapi ketika tidak enak maka seperti kalau dalam keadaan apa adanya balak, maka mereka lalu menghadapnya ke Allah, ya, dan meninggalkan berhalanya. Lan lamun ningali sira Muhammad ing tingkahe wong kang dolim sabab oleh padha ngalap andada nalikane padha ningali dolim kabeh ing azab Allah besok dina kiamat, mongko yekti ningali sira ya Muhammad ing perkara ingkang luweh ala banget krana setuhune kuat lan kodrat lan mata iku kabeh keduwe Allah Subhanahu wa taala kabeh. Lan setuhune Allah iku banget paniksane marang zalimin kabeh sabab oleh padha ngalap andada. Kau melihat wahai Muhammad kelakuan dari orang yang zalim, sebab mereka mengambil andada itu hal-hal yang dianggap sama dengan Allah. Ketika orang zalim itu melihat azab Allah besok di hari kiamat, maka kau akan lihat wahai Muhammad hal yang lebih jelek sekali, karena kekuatan dan kemampuan serta kenikmatan itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti di akhirat mereka tidak bisa lagi bersandar kepada yang selain Allah itu, andada itu. Hal yang dianggap sama dengan Allah, apakah itu harta, apakah itu anak, ataukah itu kedudukan dan seterusnya, tidak ada lagi. Dan sesungguhnya Allah itu siksaannya sangat keras kepada orang-orang zalim yang yang mengambil hal-hal lain sebagai sekutu Tuhannya. Yakni artine weruh manungsa kabeh nalika ing dalem donya, weruh ing bangete siksane Allah marang wong kang padha ngalap andada. Lan malih lamun weruh setuhune kekuatan lan panguwasan kabeh iku keduwe Allah, ora kok keduwe makhluk. Anak bojomu aran mangkono ora. Lamun weruh mengkono mongko yekti ora ngalap andada ora. Maksud dari ayat tadi adalah kalau manusia semuanya mengetahui di dunia akan siksaan Allah kepada orang yang mengambil andada, maksudnya ini orang yang mengambil sekutu di dunia untuk Allah, kalau dia tahu nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan yang berat, ya. Dan kalau kamu tahu bahwa kekuatan dan kekuasaan itu hanya milik Allah, bukan milik makhluk atau anak istri, kalau tahu itu semua maka mereka tidak akan mengambil andada atau sekutu bagi Allah. Makna al-isyari, setuhune saben-saben menungso ingkang pancen ora ahli mahabbatullah ing dalem azali
iku mesti duweni demen marang andada. Lan iyo iku saben-saben mahbub liyane Allah. Mana isarinya bahwa setiap orang yang memang sudah ditentukan untuk tidak menjadi golongannya orang yang mencintai Allah di zaman azali, pasti senang kepada andada. Apa andada itu? Andada itu adalah hal-hal yang dicintai selain Allah. Namanya andada. Dari nid itu artinya yang sebanding, yang serupa. Iklam warwasiro setuhune mahabbah iku ana rong werna, sawiji mahabbah ingkang saking sifate insaniyah, lan ya iku mahabbatu hawa nafsil ammarati bisu, lan kapindo mahabbah ingkang sifatul haq, lan ya iku saking iradatullah al-qadimah, lan sabab iku mahabbah mongko den dadekaken ngalam kabeh supaya dadi weruh ing Allah. Ketahuilah bahwa cinta itu ada dua macam. Yang pertama adalah cinta yang berasal dari sifat kemanusiaan, yaitu cinta hawa nafsu yang banyak menyuruh untuk berbuat keburukan, nafsu ammarah bisu. Sedangkan yang kedua adalah cinta yang merupakan sifat dari Allah yang maha benar, yaitu yang berasal dari kehendak Allah yang qadim, yang tidak berawal. Yang karena cinta yang demikian ini, cinta yang min sifatil haqqi, dari sifatnya Allah yang maha benar, maka alam semesta ini dibuat agar orang menjadi mengenal Allah, seperti yang sudah dibicarakan kemarin. Qala ta'ala kuntu kanzan mahfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa li u'rafa. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, aku adalah harta yang tersembunyi, maka aku ingin diketahui, aku ingin dikenali. Nah, karena kehendak untuk dikenali itu, aku ciptakan makhluk agar aku dikenal oleh makhluk itu. Mongko sapa wonge den dadekaken pestine ing anduweni mahabbah al insaniyah al nafsaniyah, mongko yekti gumantung demenane marang barang kang cocok ing hawa nafsune saking berhala utawa liyane saking pira-pira aghyar. Maka barang siapa yang diciptakan takdirnya itu mempunyai cinta nafsu manusia, maka dia akan bergantung kepada yang dicintainya, barang yang cocok dengan hawa nafsunya, yang berupa berhala atau hal-hal lain yang selain Allah. Ya kan, ada orang yang mencintai anaknya, mencintai pergaulannya, mencintai hartanya, kedudukannya, dan seterusnya. Mongko kaditine ba'dul aghyar iku ana ingkang demen marang berhala Lat, lan ana ingkang demen berhala Uzza, lan padha nyembah ing Lat lan Uzza krana arah demen. Semono uga wong ahlu dunya iya ana ingkang demen arta lan nuli padha nyembah ing arta, lan ana ingkang demen ing anak bojo lan nuli padha nyembah ing anak bojone. Nah, sebagaimana orang kafir itu dulu mencintai berhala, ada berhala yang namanya Lat atau Lata, dan ada berhala yang namanya Uzza. Dalam Al-Quran disebut ada Lata, Uzza, dan Manat, ada 3 ya. Mereka menyembah Lat dan Uzza karena mencintainya. Nah, kalau sekarang seperti itu juga ahli dunia atau orang yang mencintai dunia, ada yang mencintai harta lalu menyembahnya, ada yang mencintai anak istri lalu anak, ya kali ini
Kalau suami istri, kalau istri suami, anak dan pasangannya lalu menyembah anak dan pasangannya itu. Ya, mongko sarene mangkono kelakuane manungso kabeh mongko dadi ngendika subhanahu wa ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada ila akhiril ayah. Lan arah iku nutuhaken Allah ing fitnahi andada. Faqala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnatul lakum. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ya. Karena begitu, dengan alasan itu, karena begitulah kelakuan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia itu ada yang mengambil sekutu bagi selain Allah. Ya, sampai akhir ayat. Dan karena itu, dan tujuan dari itu Allah ingin menunjukkan tentang fitnahnya andada, bahwa hal-hal lain yang bisa dicintai manusia membuat lupa dari Allah itu ingin ditunjukkan sebagai fitnah, sebagai godaan, mungkin begitu. Allah berfirman, di antara harta dan anakmu itu tidak lain adalah cobaan atau godaan bagi kalian. Ya, kita memang berkewajiban untuk membesarkan, mencintai anak-anak, tetapi kecintaan itu tidak boleh melupakan pada Allah, tidak lalu menghabiskan seluruh perhatian kita sehingga lupa Allah. Di antara pasanganmu dan anak-anakmu itu terdapat musuh kamu, maka berhati-hatilah, ya. Jadi anak istri itu bisa menjadi musuh, maka berhati-hatilah. Tentu kalau menjadi kawan untuk menjalankan ibadah, untuk mengabdi kepada Allah, itu bagus, ya. Jadi sama-sama, tapi tidak lalu anak dan pasangan itu justru menjadi melupakan dari Tuhan. Artine wedya fitnahe aja kasih sira demen semongso-mongso ini kok lalu hilang. Saya cari lagi. Artine wedya fitnahe aja kasih sira demen semongso-mongso sira wis demen iku andada mongko dadi ora bisa demen marang Allah. Ya, hati-hatilah akan fitnahnya atau godaannya, hal andada itu. Jangan sampai kau lalu cinta, ya dalam pengertian demen itu bercinta yang lebih dari yang sewajarnya. Kalau kau sampai cinta yang seperti itu kepada yang selain Allah, maka kamu tidak bisa lagi mencintai Allah. Mongko sapa wonge wis kepesthien duweni mahabbatullah ing dalam azali, mongko yekti ora pisan-pisan duweni mahabbatul insaniyatun nafsaniyah, balik narik inayatullah lan hidayatullah, ngajak demen marang Allah lan sengit masim Allah, kama qala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Barang siapa yang sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali untuk mempunyai kecintaan kepada Allah, maka pasti dia tidak akan mempunyai kecintaan nafsu kemanusiaan yang sudah disebut tadi, yang membuat lupa pada Allah. Tapi perhatian Allah dan petunjuk Allah akan membawanya untuk mencintai Allah dan membenci yang selain Allah, sebagaimana firman-Nya, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Qala Syekhul Akbar Ibnu Arabi fi tafsirihi, lan setengah saking manungsa iku ana ingkang demen liyane Allah lan padha nyembah ing masih Allah,
utawi masiwa Allah iku ana kalane jinise menungso kaya anak bojo, bapa biyung, ikhwan lan ahibba, lan kepalane lan ratune lan ana kalane liyane jinise menungso kaya hayawan, jamadat lan sekabehane bangsa amwal. Syekh Akbar Ibnu Arabi di dalam menafsiri ayat tadi bahwa sebagian manusia itu ada yang mencintai hal yang selain Allah lalu menyembah yang selain Allah, itu Ibnu Arabi mengatakan bahwa yang selain Allah itu ada kalanya berupa jenisnya manusia juga, seperti anak, pasangan, bapak dan ibu, saudara-saudara serta kekasih-kekasih, pimpinannya dan rajanya, dan ada kalanya yang berupa bukan jenis manusia seperti hewan, batu, ya seperti batu apa itu, mungkin sekarang ada orang yang mencintai batu ake atau batu virus atau apa, itu melebihi cintanya kepada Allah, dan semua yang berupa harta, ya jadi bisa berjenis manusia, bisa tidak berjenis manusia, itu menurut Ibnu Arabi. Utawi panembahe manungsa kabeh marang masiwa Allah iku kelawan madhep atine marang masiwa Allah, lan kelawan demen atine marang masiwa Allah, lan ngreksa lan angen-angen hae masiwa Allah, lan mikir-mikir ing dalem mundhake masiwa utawa mikir-mikiraken dadi baguse masiwa iku kabeh. Artine nyembah yuhibbunahum kahubbillah, utawi penyembahan terhadap yang selain Allah itu adalah dengan menghadapkan hati kepadanya, kepada yang bukan Allah, dan juga dengan tercurahnya kecintaan hati kepada yang selain Allah itu, dan menjaga serta memikir-mikirkan hak dari masiwa Allah, apa yang bukan Allah, serta memikirkan bagaimana yang dicintainya itu bisa bertambah kalau berupa harta, atau memikirkan bagaimana caranya menjadi baik. Itu namanya menyembah. Jadi menyembah itu bukan berarti seperti sholat, seperti membungkuk dan seterusnya, tapi apa saja yang yang diberikan, yang dicurahkan, perhatian yang dicurahkan kepada yang dicintai, itu namanya menyembah. Allah mencintai barang itu mencintai mereka, atau Allah mencintai mereka, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai andada tadi seperti cintanya kepada Allah. Artine katitine demene marang masiwa semono-mono demene marang Allah. Balik terkadang akeh demene marang masiwa Allah tinimbang demene marang Allah. Mongko ana oleh anuhoni hae masiwa, padha oleh nuhoni hae Allah. Jadi arti dari mereka mencintai hal-hal selain Allah itu seperti kecintaan mereka kepada Allah, itu artinya ya paling tidak sama, bahkan mungkin kecintaan kepada barang-barang itu lebih daripada kecintaan kepada Allah. Jadi hak-hak atau perhatian kepada yang selain Allah itu bisa lebih besar daripada perhatiannya kepada Allah. Melaksanakan tindakan untuk kebaikan apa yang dikerjakan, kebaikan dari apa yang disembah itu bisa melebihi perhatiannya kepada Allah. Mongko dadi ana masiwa kabeh iku dadi andada lan syuraka kaduwe Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mongko ana masiwa kabeh dadi mahbube lan dadi makbude. Mongko ana iku masiwa dadi pangerane kang khas kadidene Allah iku dadi ilahul khalaik lan ilahul alamin.
Semono uga iku menungso gawe ilah kang khos marang awake dhewe lan ya iku masiwa kang wis tinutur. Jadi masiwa Allah tadi yang bukan Allah tadi menjadi padanan atau menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan dari Allah agar itu tidak terjadi pada kita. Maka yang selain Allah itu menjadi kekasihnya dan menjadi sesembahannya. Itulah makna dari menjadikan siwa Allah itu sebagai pangeran, sebagai tuan atau juragan atau pemimpin atau junjungan mungkin ya. Junjungan yang khas sebagaimana Allah itu Tuhan dari semua makhluk dan bagi seluruh manusia. Demikian juga manusia membuat masiwa Allah tadi yang bukan Allah itu Tuhan yang khas bagi dirinya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Masalan pangucape awam lan itu kote awam utawi Allah iku pangerane ngalam kabeh anapun arto anak bojo iku pangerane aku dhewe kang khos ana ing dalam ati. Seperti perkataan dalam hati bahwa kalau alam itu Tuhannya Allah, kalau Allah itu Tuhan dari semua alam, maka harta, anak istri atau pangkat atau apa itu adalah Tuhanku secara khusus. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak melakukan hal semacam itu. Ya. Sedangkan orang mukmin, anapun wong mukmin, mongko ora putus-putus demene marang Allah lan ora ilang-ilang demene marang Allah. Lan demene kabeh ing masiwa anak bojo lan arto tetapi sabab demene marang Allah. Jadi kalau orang mukmin itu cintanya kepada Allah itu tidak putus-putus dan tidak akan hilang. Cintanya kepada yang selain Allah itu terjadi karena kecintaannya kepada Allah. Jadi mencintai anak istri, anak suami, anak dan suami atau anak dan istri, itu landasannya adalah kecintaan kepada Allah, bahwa mereka itu adalah hamba Allah yang dititipkan kepada kita, maka kita mencintai mereka atas dasar kecintaan kepada Allah, tidak dengan melupakan Allah. Mongko lamuno ora demen Allah, mongko yekti ora demen babar pisan marang masiwa. Kalau tidak mencintai Allah, maka hal-hal lain itu pun tidak akan dicintai. Kalau demikian boleh. Maka ana demene mukmin marang masiwa iku sabab demene marang Allah Subhanahu wa taala. Ora kok demene marang masiwa iku krana awake dhewe utawa karepe dhewe, ora balik krana saking demene marang Allah. Fafham intaha kalamu Ibnu Arabi. Jadi semua yang tersebut tadi itu adalah tafsirnya Ibnu Arabi, ya, seorang mufassir dalam menafsir ayat tadi. Jadi cintanya orang mukmin kepada yang selain Allah itu dikarenakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena cintanya kepada hal yang selain Allah itu datang dari dirinya sendiri, itu tidak. Tapi karena kecintaannya kepada Allah. Maka pahamilah itu. Demikian Ibnu Arabi. Ya. Saya kira untuk malam hari ini sampai di sini saja, dan ini ditutup dengan hal yang bagus. Kita bukan berarti kalau kita mencintai Allah itu lalu melupakan yang lain, tetapi mencintai yang selain Allah itu dasarnya adalah karena kecintaan kita kepada Allah. Kalau demikian, itulah cintanya orang mukmin. Jadi tidak lalu terhalang kecintaannya kepada Allah atau terlupakan kecintaannya kepada Allah karena mencintai yang lain-lain. Demikian, sampai di sini saja kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.